Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di acara channel Oki Pramono Jati. Spiritual menuju sehat dan sukses. Paradigma terawang yang mampu merubah irasional menjadi rasional. Dengan pemikiran-pemikiran apa yang kita jalankan, terutama bersifat analisa atau suatu dorongan-dorongan yang berpikir secara natural. Kalau kita kembangkan lagi dengan dipelajari dengan betulnya, itu akan menemukan suatu titik yang namanya suatu kepekaan batin atau indera keenam. Itulah nanti akan ketemu hasilnya. Contoh dengan terawang. Terawang itu kan kalau kita pikir kadang-kala nggak masuk akal. Tetap kalau kita bisa dalemin, nanti akan ketemu dengan logikanya. Tuh terawang. Jadi penerawangan seorang itu biasanya disangkut pautkan dengan objeknya dulu. Ada objek yang mistis, ada objek yang logika. Di situ pengertiannya kalau bisa dipahami. Contoh seperti orang sakit. Bila kita terawang orang sakit itu tentunya kan pakai kepekaan batin atau indera keenam ya, kalau nggak salah itu terawang ya terutama. Itu kalau dilihat nanti ketahuan penyakitnya. Dari itulah kita sampaikan dengan apa yang dirasakan setiap pasien. Betul enggak apa yang disampaikan seperti ini? Biasanya pasien akan menjawab, oh kok betul, kok tahu dari mana, seperti itu juga. Itu walaupun lewat telepon, jarak jauh pun juga sama hasilnya. Tuh kemampuan terawang seperti itu. Jadi terawang itu yang bisa merubah irasional menjadi rasional. Gitu. Contohnya seperti kita analisa suatu pengembangan apapun, pengembangan suatu bisnis, cara komunikasi orang atau satu ramalan juga pakai terawang juga. Terawang harus tahu logikanya juga, tahu sebab dan akibat atau tahu secara logikanya. Itu kan ada namanya ilmu tentang ini, tentang apa? Tentang kayak metafisika. Seperti contoh, oh ini kok mau hujan. Kalau kita terawang, tentunya akan ada bencana, tentunya banjir, seperti itu. Kok dilihat lagi, kok ada kendala kok musim anginnya kenceng, berarti akan ada musibah. Musibahnya apa? Kayak ada seperti pohon banyak tumbang, seperti angin itu semakin besar, seperti ombak-ombak di laut itu semakin besar, seperti itu kan. Itu sebenarnya ada tanda-tandanya. Kalau kita berpikir ke cara spiritualnya seperti itu. Jadi semua itu ada sebab, ada gejalanya juga, ada tanda-tandanya lah, biasanya seperti itu. Orang kalau mau terawang itu, oh terawangnya seperti ini, oh yang dituju itu nanti ya kayak gitu. Kalau ramalan itu jelas, ramalan dari segi apa, weton itu udah ada, weton tanggal lahir, hari itu udah ada semua biasanya. Weton lebih jelas ya, lebih ada arahnya. Memang dari budaya kita, leluhur kita seperti itu mempelajarinya. Wetonnya hari apa, mulai Minggu sampai Sabtu. Biasanya orang Jawa ngerti Sabtu ini nanti Jumatnya ketemunya ini, ketemu semua biasanya gitu. Kalau orang Jawa itu mulai hari pasaran dulu, mulai pasaran Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage, temu Kliwon lagi kan gitu. Disitulah biasanya yang budaya kita menggunakan seperti itu, pakai pasaran weton. Jadi orang mau
nikah pun juga ada hitungan wetonnya juga. Orang mau mendirikan rumah juga pakai wetonnya. Kalau dipikir secara logika kadang-kala juga nggak ketemu. Lah pakai pemikiran tadi itu, pemikiran irasional tadi itu. Irasional dirasionalkan, nanti ketemu hasilnya. Itu yang pernah saya pelajari. Jadi ada ilmu analisanya juga. Jadi pemikiran kita harus positif sesuai apa yang dikerjakan. Tentunya juga ada hasil yang baik juga, sehingga bisa diterima dengan lapisan masyarakat kan, seperti itu. Analisanya seperti itu. Kalau dokteran mungkin ada ilmu psikologi juga ya, seperti itu. Kalau spiritual kan ilmunya metafisika. Metafisika itu penjelasannya seperti tadi itu, antara supranatural dan natural. Harus memahami itu. Seperti orang mau belajar terawang pun kan dola kan batin kita supaya peka. Kalau udah batin kita peka, perasaan kita kemampuan juga rasanya peka. Tempat yang keangkat rasanya peka, akan merinding seperti itu. Batin seperti itu biasanya. Ada apa ada yang nggak baik itu feeling kita udah mulai jalan tajam biasanya. Itu namanya indera keenamnya udah mulai kebuka. Cuma kadang-kadang objeknya orang belum tahu, belum diarahkan kemana objeknya yang diarahkan begitu. Tuh kalau kita berpikir secara irasional dan rasional, dari bisa memahami itu. Seperti yang dialami sekarang banyak orang-orang pelaku-pelaku spiritualis itu kan banyak yang melakukan hal mistis. Yang terutama yang penting adalah indera keenamnya supaya untuk bisa memantau keadaan-keadaan yang gak kelihatan di mata tapi kelihatan di batin. Membatin ada rasa kepekaan tadi itu untuk meningkatkan suatu objek apa yang mau dicari di situ biasanya. Oh ada ini, ada penunggu seperti itu pakai rasa atau batin atau penerawangan di situ sebenarnya. Itulah sebenarnya kan yang saya maksud tadi itu. Paradigma terawang itu yang mampu merubah irasional menjadi rasional. Karena membangun rumah itu kadang-kadang kan pakai feeling dulu, feeling, gambar, imajinasi tadi itu menggunakan ilmu logika tapi pakai feeling dan pakai analisa tadi itu, imajinasi. Kalau terawang itu kan perpaduan semuanya, pakai batinnya jalani, pikiran jalan, nanti ketemu semua dan hasilnya juga kadang-kadang sama seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan nggak lepas dari doa juga. Semuanya bersumber dengan doa juga pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan, keselamatan, kerezekian, kebahagiaan seperti itu. Memohon pada Yang Maha Kuasa supaya berikan kelancaran semuanya. Saya tutup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.